Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Francisca Mole. Saya Rini Dinadayani. Saya Abel Benayong Buri Musampati. Saya Emiliana Femisayu. Saya Jandita Mama. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sejarah perjalanan Bung Karno. Hai, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan mengunjungi 3 tempat bersejarah di kota Surabaya yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan perjuangan Bung Karno. Kita akan membahas 3 tempat, yaitu yang pertama tempat lahir Bung Karno, yang kedua Kos Bung Karno, dan yang terakhir yaitu Museum Pahlawan Kota Surabaya. Mari kita simak cerita tentang kehidupan awal Bung Karno, semangat perjuangan, dan bagaimana tempat-tempat ini menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik selanjutnya. Lokasi yang pertama yaitu adalah tempat lahir Bung Karno. Menelusuri jejak Bung Karno, pada 6 Juni 1901 hari lahir seorang tokoh besar bangsa, Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator atau Presiden pertama Republik Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, bukan di Blitar ataupun di Bali, melainkan di sebuah gang kecil bernama Pandean di kawasan Paneleh, Kota Surabaya. Hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah tempat lahir Bung Karno dan memahami mengapa Surabaya menjadi bagian penting dari kisah hidupnya. Di rumah bercat putih yang berdiri kokoh meski tak megah, suasana haru dan bahagia menyelimuti keluarga kecil itu. Raden Swekami menatap putranya dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa zaman ini membutuhkan lebih dari sekedar pemikir. Ia membutuhkan pemimpin. Ia percaya bahwa darah campuran Jawa Bali ini yang mengalir di tubuh anaknya akan melahirkan semangat yang tak mudah dipadamkan. Lokasi kedua yaitu adalah Kos Bung Karno, jejak sang proklamator di Gang Sempit Surabaya. Di balik hiruk-pikuk kota Surabaya ada sebuah tempat sederhana namun menyimpan jejak besar sejarah Indonesia. Sebuah rumah kos kecil yang pernah menjadi tempat tinggal Insinyur Soekarno, sang proklamator ketika masih muda. Tempat itu dikenal sebagai Kos Bung Karno, terletak di Jalan Paleman, Gang 7 nomor 29 Kota Surabaya. Di rumah inilah Insinyur Soekarno muda membentuk gagasan besar tentang kemerdekaan, nasionalisme, dan perlawanan terhadap penjajah. Kos Bung Karno berada di kawasan Panelen, salah satu daerah tertua di kota Surabaya yang serat sejarah. Sekitar tahun 1926 sampai 1927, Soekarno tinggal di rumah ini saat menempuh pendidikan dan mulai aktif berorganisasi. Rumah itu milik Haji Waimar Said Cokroaminoto, tokoh Serikat Islam. Tempat Soekarno banyak belajar tentang pergerakan dan politik. Bersama kos-kosan yang lain, rumah ini menjadi titik temu para pemuda pergerakan, termasuk tokoh-tokoh seperti Semaun, Kartosuwiryo, dan Muso, yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia meski dengan jalan yang berbeda. Insinyur Soekarno selama tinggal di Paneleh tidak hanya belajar formal, tetapi juga mendalami pemikiran politik, agama, dan ideologi. Ia dikenal sebagai pemuda yang cerdas, rajin membaca, dan suka berdiskusi. Kos ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat berkumpul dan berdialektika. Tempat lahirnya ide-ide revolusioner yang kelak mengguncang penjajahan Belanda. Di sini pula Soekarno mulai menulis artikel-artikel tajam yang mengkritik kolonialisme, serta menyusun dasar-dasar pemikiran nasionalisme Indonesia. Tuan rumah HLS Cokroaminoto adalah seorang guru politik bagi para pemuda kos di rumah itu. Ia bukan hanya memberi tempat tinggal, tetapi juga membuka ruang berpikir dan berdiskusi. Di tangan Cokroaminoto, Soekarno mengenal konsep keadilan sosial, Islam progresif, dan pentingnya persatuan bangsa. Disinilah Soekarno mulai membentuk pandangan bahwa perjuangan harus bersifat inklusif dan menyatukan berbagai elemen bangsa, sebuah pondasi awal dari ideologi Pancasila. Kini rumah kos itu telah dijadikan museum kecil yang dibuka untuk umum. Meski bentuknya sederhana, dinding rumah ini menyimpan banyak cerita.
Beberapa ruangan masih dipertahankan seperti dulu, seperti kamar tidur Bung Karno, ruang tamu, hingga foto-foto dokumentasi masa muda sang proklamator. Museum ini tidak besar, tetapi nilai sejarahnya sangat tinggi. Banyak wisatawan, pelajar, dan peneliti datang untuk menyaksikan sendiri jejak awal perjuangan Bung Karno. Terus, apa sih yang bisa kita pelajari dari rumah kos ini? Yang bisa kita pelajari yaitu bahwa perjuangan besar seringkali dimulai dari tempat kecil. Bahwa ide-ide besar lahir dari ruang diskusi, dari semangat belajar, dan dari keberanian berpikir bebas. Kos Bung Karno adalah simbol bahwa pemuda bisa menjadi agen perubahan. Jika dibekali dengan semangat belajar, keberanian berpikir, dan kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Ia juga mengingatkan kita bahwa pemimpin besar tidak lahir begitu saja. Mereka ditepa oleh lingkungan, guru, dan semangat zaman. Kos Bung Karno adalah bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan. Tempat kecil ini menyimpan kisah besar tentang lahirnya semangat kemerdekaan bangsa. Mari kita terus rawat warisan sejarah ini, dan semoga semangat belajar dan berjuang dari Bung Karno bisa menginspirasi generasi muda Indonesia hari ini dan di masa depan. Dan selanjutnya tempat terakhir yang kita kunjungi yaitu adalah Museum 10 November atau sering juga disebut dengan Museum Pahlawan Surabaya. Kota Surabaya ini bukan hanya pusat ekonomi dan pendidikan di Jawa Timur, tetapi juga saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Disinilah pada 10 November tahun 1945 pertempuran besar terjadi. Dan untuk mengenang jasa para pahlawan, berdirilah sebuah monumen yang sangat penting, Museum 10 November atau yang lebih dikenal dengan Museum Pahlawan Surabaya. Museum Pahlawan Surabaya, tempat yang menyimpan semangat para juang dan sejarah heroik arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Museum Pahlawan berdiri tepat di bawah Tugu Pahlawan, sebuah monumen setinggi 41,15 meter yang melambangkan semangat juang rakyat Surabaya. Museum ini diresmikan pada 10 November tahun 2000 oleh Presiden Abdul Rahman Wahid. Tujuan utama didirikan museum ini adalah untuk mengabadikan heroisme rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Peristiwa penting yang menjadi titik balik peristiwa rakyat Indonesia terhadap penjajahan Inggris dan Belanda. Museum ini memiliki desain modern namun syarat makna. Lokasinya yang berada di bawah tanah memberikan kesan menyelami sejarah. Bangunan museum terbagi menjadi 2 lantai dengan berbagai ruang pameran, mini teater, dan ruang audiovisual. Dominasi warna netral dengan pencahayaan tentram memberikan suasana yang tenang dan relatif. Tidak lupa pula, Tugu Pahlawan yang berdiri gagah di atas menjadi simbol utama pengorbanan para pejuang. Dan Museum Pahlawan juga menyimpan lebih dari 10.000 koleksi benda bersejarah, mulai dari foto-foto dokumentasi, pakaian tentara, senjata, hingga surat kabar dan pidato Bung Tomo yang legendaris. Yang paling menarik adalah rekaman asli pidato Bung Tomo yang membakar semangat juang arek-arek Surabaya. Terdapat juga diorama pertempuran Surabaya yang menggambarkan secara visual bagaimana rakyat bersatu melawan penjajah, termasuk peran tokoh-tokoh penting seperti Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Gubernur Suryo. Melalui layar interaktif, pengunjung juga bisa menyimak narasi sejarah dan mendalami konteks sosial politik masa itu. Museum ini bukan hanya tempat wisata sejarah, tapi juga pusat edukasi untuk generasi muda. Disinilah mereka belajar tentang arti pengorbanan, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah. Setiap ruangan ini memberi pesan bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak datang begitu saja, tetapi hasil dari darah dan air mata para pahlawan. Museum Pahlawan Surabaya bukan sekedar tempat menyimpan benda kuno, tetapi penjaga memori kolektif bangsa. Ia mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah,
melainkan hasil dari perjuangan dan pengorbanan. Mari kita terus menjaga kepahlawanan dan wariskan nilai-nilai itu ke generasi selanjutnya.